Action! Nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sensor mandiri. Kita berjumpa lagi dengan podcast Lembaga Sensor Film Action Nihil. Ini karena kita masih dalam puasa menjelang Lebaran, kita bicara tentang tema Ramadan ya. Menarik karena kita akan berbicara dengan salah satu tokoh lah dari Lembaga Sensor Film, Bapak Mayor Jenderal Dr. Ahmad Yani Basuki. Beliau adalah mantan tentara aktif militer dan kemudian masuk ke Lembaga Sensor Film sebagai anggota lebih dari 10 tahun. Tapi di militer pun Pak Yani ini punya latar belakang pendidikan agama Islam. Jadi sangat wajar kalau beliau ini tidak hanya sebagai tentara, dokter, tapi juga sebagai dai di masjid, termasuk Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali Pak Yani. Alhamdulillah. Nah kebetulan kita bicara Ramadan nih Pak Yani. Ini udah hari keberapa ya ini? Hari ke-20. Saya nggak pernah ngitung-ngitung Pak, tapi saya persis sekarang 24 hari dah. Udah 24 hari. Nggak ngitung tapi tahu persis. Awalnya bisa beda-beda ya soalnya kan. Ya, ada cuma yang mana, kelompok yang mana ini, ada dua ini. Jadi yang mau cari yang ganjilnya nanti bingung kalau mau ikut yang mana itu. Mau lebaran cepet apa lebaran lama? Nah, termasuk itu. Jadi kita yang dulu Lailatul Qadarnya bisa dua macam nih. Iya, bisa dua kali. Yakin aja. Kita yakin yang mana itu ya. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini nih lancar Pak. Ini aman. Saya kepotong nih 3 hari karena ada 2 hari sakit. Terus kemarin ada kesibukan. Jadi 3 hari ini bolong ya. Ada waktu untuk membayarnya. Membayar ya, siap. Ya ini Pak Yani kan puasa itu kan intinya konon kan melawan hawa nafsu makan, minum, penglihatan, pendengaran dan lain-lain ya. Dan juga ada hadis riwayat mengatakan bahwa perang terbesar sesungguhnya bagi manusia itu adalah perang melawan hawa nafsu sendiri. Itu apa bisa cerita nggak asbabun nuzulnya seperti apa? Apa sih awal mulanya karena peristiwa apa sampai muncul kalimat seperti itu? Iya betul Pak Nurka, itu memang ada latar belakang peristiwa itu ya. Dalam sejarah Islam itu ada satu peperangan yang dikenal luar biasa dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Oh, Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Itu perang Badar ya. Perang Badar. Dan perang ini menjadi fenomenal karena jumlah pasukannya antara lain. Pasukan Nabi Muhammad itu sebanyak 313 orang. 13 orang, sementara dari kafir Quraisy itu 1.000 orang. Jadi 1 dibanding 3 ya. Pertarungan yang sengit tentunya, terutama bagi kaum muslimin waktu itu harus menghadapi 1.000 orang sehingga digambarkan di situ perang berkecamuk karena ingin juga mempertahankan diri, tentu juga dalam konteks perang harus menang ya. Dan setelah peperangan berkecamuk sedemikian rupa, tentu membawa kesan bagi pasukan Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya sedikit dan menang. Ketika pulang dari perang ini, tentu semua semacam terdiam, terpana ya. Ya, terharu. Terharu gitu. Mengalami peristiwa yang dahsyat secara fisik gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan yang situasinya semacam itu, Nabi Muhammad memberitahu kepada sahabatnya, Roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Yang artinya kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Bayangkan, ini perang pertama yang luar biasa itu, besar, ya? Seperti itu taruhannya gitu. Dikatakan ini perang kecil menuju perang besar. Tentu sahabat bertanya, jihad besar seperti apa ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad adalah jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Ini kata-kata ini menjadi bermakna sekali ya, tajam sekali sebenarnya di balik penjelasan ini. Karena orang biasanya ketika mencapai kemenangan, apalagi kemenangan yang luar biasa ya di tengah-tengah semacam itu, kan pasukan kecil melawan pasukan besar, ya melawan besar, terus mempunyai kesuksesan dan peristiwa lain kesuksesan, kemenangan apapun itu sesungguhnya memungkinkan manusia menjadi lupa diri, euforia itu. Maka di balik itu ada loh yang harus kita hadapi setelah menang,
perang melawan hawa nafsu. Sama dulu waktu kita perang kemerdekaan kan. Setelah perang kemerdekaan justru kita juga berhadapan dengan ada benar sini kan. Nah, sebetulnya memperoleh kemenangan peluang untuk kita menata diri, memperbaiki diri, dan itu adalah tentu semua yang bisa memperbaiki diri, berpotensi yang terbaik itu kalau hati kita tentunya bersihlah itu ya. Jauh dari sifat iri, dengki, dendam, permusuhan, serakah, ya, kepentingan-kepentingan itu. Itu sebetulnya yang harus kita lawan untuk memaknai kemenangan tadi, gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, melawan hawa nafsu itu mengapa harus dengan puasa? Kan Tuhan menciptakan puasa ini kan untukku, bukan untukmu ya. Betul nggak gitu, Pak? Ya, itu penjelasannya gini. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada saya potong ayat sebelahnya ayyaman ma'dudat. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu. Sebelum kamu loh, ada juga ya, dulu juga wajib ya. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa dijelaskan ayyaman ma'dudat, yaitu dalam waktu tertentu selama 1 bulan. Pertama, puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Yang kepada yang tidak beriman tidak. Karena apa? Yang bisa dibangun potensinya itu kalau orang itu percaya adanya Allah. Oleh karena itu, puasa juga kepada orang sebelum kamu, berarti orang yang dulu juga punya amanah seperti itu. Jadi bukan hanya kepada kita. Ini proses berkelanjutan. Dari sejak proses Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Dan makanya tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu kan maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kebaikan-kebaikan itu akan tercipta kalau manusia itu taat azas. Taat perintah, apa yang dibolehkan dan tidak bolehkan, yang wajib dan tidak wajib. Itu bahasa lainnya tadi, takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sebab semua dalam ayat yang lain dijelaskan, Pak Nurka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi kalau orang tujuan bertakwa, nah barang siapa yang bertakwa, ini jelaskan oleh Allah di ayat yang lain. Itu akan diberi jalan keluar dari segala permasalahannya dan diberi rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Jadi orang yang taat azas, taat yang disiplin, orang yang mentaati aturan, itulah yang akan diberi jalan keluar dari permasalahan. Jadi masalah-masalah itu akan selesai kalau diselesaikan dengan disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin ya menurut aturannya gimana? Menurut ketentuannya gimana? Maka orang sering ngomong kan, hikmah puasa. Hikmah itu dari kata hakama. Hakama itu artinya memutuskan. Memutuskan itu, terus kata hakama bentukannya hikmah, itu adalah orang yang mengerti ilmunya. Maka orang yang memutuskan ngerti baik buruk namanya hakim. Produk hakim adalah keadilan. Maka mendatangkan ilmu adil itu gandengannya adalah kedamaian, kesejahteraan. Kalau tanpa ada keadilan tidak akan tercapai itu. Nah itu, jadi itu hikmah puasa. Lah puasa bertakwa tadi. Nah itu tadi yang pertanyaan saya. Katanya apakah benar Pak? Manusia wajib melaksanakan ibadah puasa, kan ibadah puasa itu hanya untukku. Dan sedangkan ibadah-ibadah yang lain, sholat, zakat, dan lain-lain itu adalah untuk kepentinganmu. Betul nggak itu, Pak? Ya, itu sabda Nabi. Jadi Nabi mengatakan, kullu banu amalin lahu ila sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia itu untuknya, kecuali puasa. Puasa untukku. Ini hadis qudsi ya. Jadi untukku itu Allah yang berbicara melalui hadis qudsi yang disampaikan redaksinya oleh Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena amalan puasa inilah salah satunya amalan, satu-satunya amalan yang barangkali tidak bisa diriakkan, tidak bisa dipamerkan. Ya, pamernya hanya kepada Allah. Jadi yang tahu puasanya benar nggak benar, puasa atau nggak puasa, itu puasa nggak puasa, lanjutnya puasa benar atau nggak benar, yang tahu hanya dirinya dengan Allah saja. Orang lain nggak bisa menilai. Kalau sholat, haji, umroh itu baru berangkat dari rumah bisa di-selfie, dipamerkan. Ya. Saya umroh loh. Komentarnya baik juga. Ya. Oh, mudah-mudahan mabrur, ini ya. Masih gitu. Tapi kalau
sholat misalnya, oh saya habis pulang sholat, ya masih mending lah ya mudah-mudahan diberkahi gitu kan. Yang kedua orang yang biasanya nggak sholat karena komandannya sholat, ikut sholat. Kan dipamerkan itu. Itu riaknya. Puasa mau apa yang dipamerkan? Mau pamer misalnya, buka bersamanya, misalnya makanannya banyak. Puasa kok mangannya seperti itu gitu ya. Atau pura-pura lapar terus di selfie terus pamer, ini loh bibirku kering aku puasa. Waduh. Jawab balasannya seperti apa? Itu yang tahu hanya Allah. Dan Allah yang akan menghitung kelasnya. Makanya ada kelas-kelasnya orang berpuasa itu kan. Maka inilah kelebihannya. Dan kenapa 1 bulan? Itu artinya proses itu biar ada kontinuitasnya paling tidak 1 bulan. Gitu kan. Kalau hanya puasa sehari kan bisa enggak ini ya. Terasa kan? Mbak Nurka kira-kira kalau sudah puasa sampai 24 hari ini ya? Berapa ini? Benar, 24 hari? 24 lah kira-kira. Dihitung terus enggak? Itu. Enggak usah dihitung, selesai nanti. Enggak usah dihitung saya itu. bolong 3 tuh Pak. Nanti dikurangi itu pahalanya enggak? Enggak apa-apa, itu juga ada penjelasannya di ayatnya kan. Wa man kana minkum maridun aw la safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tapi harus dijawab nanti, dibalas nanti. Dia apa? Dibayar. Dibayar. Jangan lupa. Sebagai utang. Jangan sampai lewat dengan Ramadan yang ada. Jadi gitu. Jadi puasa itu kan wajib. Tapi wajib itu bukan sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang tidak punya tujuan. Samalah kalau mendidik itu ada kerasnya, tapi terukur. Puasa juga begitu. Jangan orang berpuasa merasa terpaksa, sakit-sakit tertekan, tidak dapat apa-apa. Harus ikhlas karena Allah tadi. Harus ikhlas karena Allah. Makanya diberi kelonggaran itu yang memang nggak mampu, supaya dapat betul apa makna berpuasa itu. Nah, kan kembali ke tema awal kita nih Pak Yani, kan puasa perang melawan hawa nafsu. Nah kebetulan kan Pak Yani mantan tentara ini kan, pasti sudah mengalami berapa perang nih secara fisik nih di Republik ini Pak? Berapa kali perang? Yang pasti pernah ke Timur Timur. Yang di Aceh ketemu Pak Nurka. Iya waktu itu ya. Pak Nurka wartawan yang meliput perang lah. Sama aja itu suasananya sama lah itu ya. Kesalah-salah kena tembak juga Pak Nurka. Iya waktu itu kami dengan rombongan ya Pak. Iya. Orang-orang keren lah, pemret itu ya. Saya nggak lupa dengan itu Pak Nurka. Ya kenangan juga itu pertama kali mengenal Pak Yani di Aceh waktu masa domnya itu ya. Dom. Nah, lalu Pak Yani kan sebagai anggota lembaga sensor film sudah lebih dari 10 tahun dan sebelum ada Undang-Undang 33 2009 ini juga menjadi anggota LSM mewakili lembaga militer. Gimana melihat industri film kita nih? Kan kayaknya jarangnya film Indonesia ini menampilkan tentara, perang. Apa karena nggak ada latar belakang sejarahnya kan memang Arifin Senior dulu bikin dan Pak Alam Surawijaya kan Janur Kuning yang lalu ada yang Clash 2 tuh. Nah, berapa banyak sih film Indonesia yang berlatarkan tentara perang menurut pengamatan Pak Yani? Menurut saya banyak sih. Apa yang pertama kali diciptakan Pak Usmar Ismail itu kan Darah dan Doa. Itu sebetulnya kan latar belakangnya juga ada background perjuangan ya. Ada perjuangan karena itu ada berhubungannya dengan divisi Siliwangi juga kan sebetulnya. Long March ya. Long March yang dirilis ke luar negeri menjadi Long March itu kan, The Long March ya. Itu juga adalah kisah-kisahnya seperti itu. Bahkan itu menjadi fenomenal karena pertama kali kan film pertama kali di Indonesia, ingat saya begitu. Mudah-mudahan nggak salah. Dan syuting pertamanya jadi Hari Film Nasional 30 Maret. Syutingnya tanggal 30 Maret 1950 dan kita memberi penghargaan sebagai Hari Film Nasional dan juga menempatkan Pak Usmar Ismail sebagai tokoh perfilman Indonesia kan. Dan berikutnya juga ada sebetulnya beberapa film yang saya tahu misalnya ya Garuda Merah Putih, terus Hari Merdeka, terus sebetulnya film-film seperti Diponegoro, Sang Kiai Ahmad Dahlan dan sebagainya itu sebetulnya ada juga background perjuangan ya karena memang itu juga mereka hadir di tengah-tengah ada situasi penjajahan kan. Cuma memang ya kalau kita harus berharap itu ya film-film perang yang fenomenal gitu, yang lebih lebih
menunjukkan sebuah heroisme gitu ya, yang lebih menegaskan ini peperangan inilah. Itu kami sebagai tentara itu sangat berharap itu ada ke depan itu. Yang betul-betul kan seperti Amerika lah. Amerika kalau membuat film kan apa ya, betapa powerfulnya ya, seorang Rambo aja bisa ngalahkan sekian bahkan batalion bisa kalah hanya seorang Rambo ya. Cara membawakannya itu yang patut kita hargai ya, sehingga itu juga membawa semangat. Oh, negara kami hebat. Gitu. Tapi kalau sinias kita produsen bikin film perjuangan temanya baik setelah TNI atau sebelumnya zaman kerajaan itu kan, ada nggak sih dari Pak Yani kan dari tentara dulu, dari pihak militer gitu, Mabes ABRI, kita akan memberikan dukungan mungkin berupa anggota yang menjadi anggota pasukan jadi volunteer gitu, ataukah dari sisi kalau misalnya modern persenjataan, tank baja, panser boleh free, silakan dipakai. Kayaknya Amerika tuh begitu, Pak. Indonesia mungkin nggak sih? Nah, ini perlu saya cerita ini, Pak. Saya baru-baru ini menulis buku pemberontakan Supriyadi Blitar. Supriyadi, ya. Dan saya nulis buku itu karena diminta, sedang akan membuat museum awalnya, tapi kemudian akan difilmkan. Ya, pemberontakan Supriyadi Blitar. Dan saya kebetulan ini orang dari Blitar, punya namanya Paguyuban Blitar Raya. Ketuanya kebetulan mantan Panglima TNI Pak Agus Suhartono ya. Nah, terus dengan pembicaraan itu saya ditugasi menulis buku tentang Supriyadi. Awalnya saya tidak cukup jelas tentang Supriyadi, tapi begitu saya membaca, Pak, betapa sebetulnya banyak walaupun itu secara parsial nilai-nilai heroisme itu luar biasa. Supriyadi itu seorang anak muda yang masih muda waktu itu ya, dan dia dididik oleh Jepang menjadi tentara peta. Dan dia bangga itu, Pak. Dia merasa menjadi tentara itu karena dididik Jepang. Jadi dia menganggap Jepang gurunya. Tapi ketika tahu Jepang, setelah dia jadi tentara diperintahkan untuk mengawasi Romusa di Blitar. Pekerja paksa itu ya. Pekerja paksa, ya, dan melihat bangsanya sendiri itu kelaparan, banyak meninggal karena nggak dapat makan dan sakit-sakit bermacam-macam kalian itu. Dia berubah cara berpikirnya. Kalau begini, ya saya harus lawan Jepang. Jadi Jepang melatih kami. Dulu janjinya kan untuk melawan kalau ada perang sekutu ya, Asia Timur Raya akan ikut melindungi ini. Tapi Jepang memanfaatkan ternyata lain. Bahkan dia tahu persis ya bahwa masyarakat itu diminta telur-telur ayam itu diminta untuk tentara, tapi dia nggak pernah dapat. Bahkan kekayaan diambil di bawah ini, dan dia juga harus melihat orang-orang perempuannya menjadi budak nafsu mereka. Itu timbul semangat memberontak, Pak. Yukun Yanfu. Ya, Yukun Yanfu ya, Yukun Yanfu. Jadi semangat memberontak. Nah, itu saya melihat seorang pemuda yang mempunyai dilema antara ingin menghargai guru yang melatihnya, Jepang yang menjadikan dia tentara, yang menjadikan dia punya potensi, tetapi dia lebih mencintai bangsanya. Oleh karena itu potensi dijadikan melawan Jepang. Ya. Dan dia kan Pak Supriyadi terkenal sebagai pemberontak peta ya, melawan pemberontak peta. Tokohnya. Dalam konteks itu pemberontak, tapi mungkin bagi kita kan pahlawan. Pahlawan ya. Ya, karena memang pemerintahan, kalau orang melawan pemerintahan resmi kan Jepang. Ya. Jadi ketika dia melakukan, dia pemberontak. Tapi kan tokoh ini misterius juga nih, Pak ya. Iya. Konon moksa atau hilang entah kemana. Ini sebenarnya gimana nih Pak Supriyadi ini? Saya itu untuk menuntaskan buku saya itu, Pak, saya harus terjun ke Blitar, Pak. Terjun ke Blitar, tanya kepada masyarakat. Nah, bahkan saya juga sempat difasilitasi oleh wali kota sana untuk mengumpulkan masyarakat situ. Saya ingin mendapatkan gambaran ini. Tapi memang dua itu kontroversi ini. Jadi itu juga hebatnya Jepang. Tapi yang orang meyakini, Pak, memang Supriyadi meninggal oleh Jepang. Bahkan ya cerita-ceritanya yang sadis dan dihilangkan supaya nggak ada jejaknya, tidak menimbulkan ya kalau ada makamnya kan dikunjungi jadi gini ya. Itu nggak ketemu. Nah, dalam keadaan nggak ketemu itu, mungkin orang-orang Jawa waktu itu lebih suka lah membayang-bayangkan gitu ya, menjadi
bukan bermimpi apa ya, memitoskan gitu, sehingga ada cerita di sana. Dan saya melihat Pak, ada di namanya di Gunung Gedang itu, ada tempat yang kata yang punya cerita ini, disinilah Suprijadi itu ketika tahu dia akan kalah, terus diikuti ajudan tiba-tiba nggak ada. Tapi ini dalam versi yang saya telusuri, ini lebih pada versi-versi yang orang karena mencintai Suprijadi terus dianggap ini, jadi lebih menciptakan cerita itu. Tapi keluarganya sendiri yakin Suprijadi sudah ditangkap oleh Jepang, nggak mungkin bisa lepas gitu. Tapi satu tokoh itu eksis ada, dan kedua ditangkap Jepang dan bukan moksa tanpa cerita itu ada. Saya tidak mengatakan itu benar atau salah, tetapi saya secara pribadi dari cerita itu lebih bisa memahami kalau Suprijadi pasti ditangkap oleh Jepang. Ya, dan kondisi pada waktu itu. Dan Jepang pada waktu nggak akan tanpa ampun. Karena apa? Teman-teman Suprijadi yang hidup dan ditangkap itu diadili Pak, dibunuh, disiksa, bahkan dulu dimakamkan di Ancol sini. Yang dibawa ke Jakarta istilahnya, diadili di mahkamah militernya yang ada di Jakarta, diadili itu teman-temannya ya. Terus sekarang sudah pindah di Taman Makam Pahlawan. Jadi itu Pak, menurut saya juga penting untuk diangkat menjadi film. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau misalnya itu dibikin film, kebetulan latar belakangnya perjuangan tentara, itu mungkin nggak sih Mabes TNI atau Departemen Pertahanan Keamanan mensupport sisi dana atau persenjataan atau apapun? Ya, jadi saya tegaskan juga Pak. Jadi saya tidak tahu ini konflik kepentingan nggak, tapi karena saya itu diajak, karena ceritanya kan orang Blitar, diajak untuk membuat bukunya. Akhirnya diajak juga oleh tim film ini. Mau dibikin film. Ya nggak apa-apa saya sebut ya, Mbak Marcella Sarianti itu ya. Kami sudah menghadap ke Kasat, semua menyambutkan Pak. Udah kami ini. Dan kami katakan, satu saat kami butuh senjata-senjata yang menggambarkan peristiwa soal itu yang ada di Bogor Pak. Di Bogor itu ada Museum Peta. Itu mulai dari bajunya Jepang dulu, mulai senjatanya ada semua. Dan tentu kita akan lebih pas kalau nanti menggunakan itu. Dan itu disupport. Support ya. Kasat mengatakan, saya support sepenuhnya. Gitu. Jadi pemerintah itu bisa mendukunglah upaya-upaya industri film kita membangun nasionalisme, heroisme agar kita melawan perjuangan tadi, tidak hanya melawan penjajah, tapi juga melawan, termasuk kalau melawan hawa nafsu kan pasti beda itu konteksnya ya. Iya betul. Ini soal profesionalisme dan kepentingan nasional lah. Kepentingan nasional. Jadi mendukung ya, menarik sekali. Nah, kita pengen banget nih Pak ngobrol-ngobrol nih, lama sekali kita nggak ketemu, dan Pak Yani ini belum pernah ya actionnya. Kalau saya hitung tahun itu kan 2003-2004. Kalau sampai sekarang paling nggak 17 tahun lah. Dan Pak Murnurka juga nggak beda-beda sih itu. Nggak, kita di podcast baru dengan Pak Yani baru sekarang ini kita bisa ngobrol. Jadi ketemu di Lembaga Sensor Film, sama-sama nonton film ini gimana ini? Nah, Pak ini pernah menjadi ketua Lembaga Sensor Film dan sekarang menjadi anggota ketua Komisi 2 apa nih? Sedikit ya, karena kita waktunya sudah mau habis nih, tentang pandangan tentang LSF yang sekarang dan yang akan datang, apa harapannya Pak ini? Ya, tentu LSF terus berkembang paradigmanya ya. Saya kan cukup lama mengikuti, dulu masih mewakili Mabes ya. Dan saya menjadi ketua itu boleh saya katakan paradigma baru, karena itu undang-undang baru, PP baru, dan bahkan kami dengan beberapa teman yang semasa itu berusaha untuk menerjemahkan paradigma baru Lembaga Sensor Film dengan tantangan yang ada itu seperti apa. Karena undang-undang itu terwujud oleh sebuah peristiwa di mana teman-teman perfilman ya, itu menuntut direvisinya undang-undang yang lama, dan sebagian besar dipenuhi. Oleh karena itu kami juga harus merumuskan perubahan itu. Jadi perubahan itu selalu ada. Saya selalu mengatakan ya, change and continuity ya. Continuity and change. Continuity itu karena Lembaga Sensor Film itu di undangan dikatakan lembaga yang eksis kan itu ya, dan memang caranya kan eksis, tetapi tentu perubahan selalu ada. Nah, pada masa kami seperti itu, kita menyusun paradigma baru dan hal baru yang apa yang kita lakukan.
tentu tantangannya berbeda dengan yang akan dihadapi yang ke depan. Tetapi yang pasti, film sudah negara memposisikan, hampir semua negara memposisikan bahwa film itu adalah menjadi salah satu indikasi atau bukan salah satu potensi untuk ketahanan budaya bangsa. Ketahanan budaya bangsa itu bagian dari ketahanan nasional dan itu nilainya sangat tinggi. Dan sekarang ketika perang konvensional sudah nggak ada, tantangan ke depan itu adalah perang non konvensional, yaitu perang budaya di antaranya ya boleh sebut lah. Tapi perang budaya karena budaya itu kan merubah persepsi orang, Pak. Bisa merubah mainstream orang, membuat persepsi, terus mindset. Nah, maka orang kalau ingin menguasai negara lain tidak mungkin lagi menyebut teritori ya kecuali daerah tertentu ya. Tetapi ingin menguasai mindsetnya orang, lah itu salah satunya dengan budaya. Ya, dan budaya itu bisa disebarkan dengan berbagai macam media ya, termasuk betul. teknologi, termasuk handphone dan seterusnya. Jadi sebenarnya konten, budaya adalah konten dari semua penetrasi, promosi juga bagi gagasan-gagasan sekelompok agar mempengaruhi lebih banyak orang. Ya, betul. Cuma ini medianya adalah handphone bisa, film bisa, radio, televisi, dan seterusnya. Teknologi ini adalah hanya medianya, tapi kontennya adalah di budaya itu ya Pak ya? Ya, kalau boleh saya katakan juga, teknologi itu selalu membawa serta dengan isinya Pak. Jadi tidak berdiri sendiri juga sebetulnya. Begitu teknologi, begitu HP ini langsung kan, di dalamnya sudah ada itu kan. Jadi memang ya serba selalu menyatu sebagai sebuah tantangan. Jadi kita juga perang melawan media juga kalau ingin mempertahankan ketahanan budaya, ya kita harus tahu ini media peperangannya juga di sini juga media peperangan di sini, alat perangnya ini. Ya, jadi kita juga salah-salah terpapar perang budaya gitu ya. Nah, kita beruntung Pak, kita di Lembaga Sensor Film itu saya kira ini harus menjadi sebuah lembaga yang ikut menentukan bagaimana menjaga ketahanan budaya bangsa ini, dan saya pikir itu sesuatu di tengah-tengah berkembangnya perang inkonvensional itu, dan ini saya kira sudah terasa lah. Kita apapun kita merasakan Pak pengaruh daripada film-film lain, dan satu ya kalau bisa garis bawahi, negara yang betul-betul memanfaatkan filmnya untuk menjadi bagian dari ya tanda petik perang budaya jelas. Bahwasanya kita juga terpengaruh itu jelas. Itu kalau diteliti jelas adanya. Kita mungkin nggak cukup kita omongkan di sini lain kali ini. Sebagai penutup aja nih, kan kita 30 Maret baru memperingati Hari Film Nasional. Ya. Nah, Pak Yani kan LSF itu 1 tahun menyensor 36 sampai 40 ribu judul film dan iklan film. Pak Yani udah lebih dari 15 tahun, udah ratusan ribu materi yang disensor. Nah, apa yang diharapkan dalam hal industri sinema kita setelah berapa ya kita 50 sekarang 74 tahun ya film nasional, melihat perkembangan industri sinema kita ke depan, apa yang diharapkan oleh ketika ini sudah negara menempatkan film sebagai aspek, kalau di ketahanan nasional itu salah satu gatra ya, salah satu aspek bagi kepentingan ketahanan nasional yaitu ketahanan budaya, maka tentunya negara harus benar-benar hadir untuk mendukung perfilman menjadi bagian dan alat strategi untuk menjaga keutuhan wilayah nasional yang tentu kita tidak bisa meninggalkan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu ini yang menurut saya memang harus ditingkatkan Pak, harus ditingkatkan kehadiran perfilman itu perlu kehadiran. Kalau saya ingin mengharapkan itu, film ini harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya bangsa ini harus senang lah melihat ini film Indonesia gitu ya. Nah tentu untuk menjadikan senang melihat film Indonesia itu harus bandingannya juga luar negeri juga jangan lebih baik dari ini gitu. Oleh karena itu ya bahasanya harus satu, menjadi tuan di negeri sendiri dan membanggakan di luar negeri.
Nah, ini saya kira yang menjadi sesuatu yang membanggakan ketika di luar negeri orang dengan melihat film Indonesia menjadi seperti itu. Ini hanya bisa terwujud, Pak, saya kira ketika semua hadir menjadi sistem, sistem yang semua mempunyai fungsi-fungsinya jalan. Kalau salah satu aja fungsi nggak jalan, repot Pak itu. Jadi tidak hanya masyarakat perfilman, juga pemerintah dengan regulasinya. Regulasi dan kebijakan-kebijakan pendukungannya. Penonton itu harus punya rasa cinta tanah air, bangga dengan film sendiri. Boleh ngeritik, tetapi ngeritiknya betul-betul ikut membangun. Jangan sampai menggerutu ini film negeri ini, tapi harus bangun. Kalau bangun kritiknya baik kan pasti dengar lah. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah kita ngobrol-ngobrol cukup lama ini, tapi tadi harapan Pak Yani sih kayaknya sudah nyaris terpenuhi nih. Sekarang semua penonton film Indonesia ramai-ramai nonton ke bioskop, walaupun baru nonton film horor dan komedi. Ini kan sebagai tahap awal ya, sesuatu yang sangat sebenarnya membanggakan dan prospeknya memberikan pencerahan buat masa depan industri perfilman nasional. Kalau gitu saya nambah satu, ya. Kalau horor kan dicintai karena mesti ada menarik. Ya, perang yang lebih menarik tapi juga membangun kecintaan tanah air juga itu tentunya PR orang-orang perfilman. Sahabat sensor Mandiri, sampai jumpa di podcast yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, apapun komentar dari Anda diharapkan untuk kepentingan podcast Lembaga Sensor Film. Sekali lagi terima kasih. Action Nihil. Action! Nihil.